Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Sebelum kita memulai pelajaran dan menyaksikan video pembelajaran kali ini, mari kita terlebih dahulu sama-sama saling mendoakan. Doakan saya selalu diberikan nikmat sehat, diberikan rezeki yang melimpah. Saya doakan kalian juga diberikan nikmat yang sehat, diberikan kemudahan di dalam menyerap ilmu yang disampaikan, dan semoga ilmunya nanti bermanfaat ya. Baik, kali ini Bapak akan memberikan video pembelajaran mengenai pemanfaatan medan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pernahkah kamu melihat hewan-hewan yang sedang bergerak untuk mencari mangsa atau bermigrasi? Seolah-olah hewan tersebut telah mengetahui arah gerakannya, bukan? Nah, di antara cara hewan tersebut mencari mangsa atau bermigrasi, salah satunya dengan menggunakan prinsip kemagnetan. Nah, penggunaan magnet dan sifat kemagnetan di dalam tubuh hewan atau manusia ini dikenal dengan biomagnetisme ya, dikenal dengan biomagnetisme. Nah, tujuan pembelajaran kali ini apa? Supaya nanti kalian dapat menjelaskan pemanfaatan medan magnet dalam kehidupan sehari-hari dan menyebutkan pemanfaatan kemagnetan dalam kehidupan sehari-hari setelah mengamati video pembelajaran ini dengan tepat. Pemanfaatan medan magnet diantaranya ini digunakan pada beberapa hewan untuk bermigrasi. Nah, digunakan pada beberapa hewan untuk bermigrasi. Nah, kehidupan makhluk hidup di bumi dipengaruhi oleh medan magnet bumi. Medan magnet bumi ini adalah daerah di sekitar bumi yang masih dipengaruhi oleh gaya tarik bumi. Hewan mampu mendeteksi medan magnet bumi karena di dalam tubuh hewan terdapat magnet. Nah, fenomena ini disebut dengan biomagnetisme ya. Nah, selain itu, medan magnet bumi dapat membantu hewan dalam menentukan arah migrasi, mempermudah upaya mencari mangsa atau menghindari musuh. Nah, beberapa jenis hewan yang memanfaatkan medan magnet bumi untuk bermigrasi, diantaranya ada burung, ikan salmon, penyu, ya, lobster duri, bahkan dalam tubuh bakteri pun ini terdapat magnet. Nah, migrasi burung ya, misalnya burung elang atau burung layang-layang, dia melakukan migrasi pada musim tertentu. Nah, burung tersebut menggunakan partikel magnetik yang ada pada tubuhnya untuk menciptakan peta navigasi dengan memanfaatkan medan magnet bumi. Nah, pemanfaatan medan magnet bumi juga digunakan burung merpati pos. Pada zaman dahulu, burung merpati sering dimanfaatkan sebagai kurir surat. Kawanan burung bangau mahkota merah terbang ke cagar alam di Yanceng, Cina Timur. Burung ini bermigrasi hingga musim dingin berlalu. Cagar alam di Yanceng, Provinsi Jiangsu, Cina Timur kedatangan tamu istimewa. Lebih dari 500 burung bangau mahkota merah terbang ke kawasan hijau ini. Saat ini hanya ada 1.300 burung bangau mahkota merah di dunia. Hampir setengahnya harus bertahan dengan musim dingin di Yanceng. Nah, kemudian yang kedua, migrasi ikan salmon ya.
Salmon memiliki kemampuan untuk kembali ke aliran sungai air tawar tepat awal mereka menetas dan tumbuh setelah berenang ribuan mil mengarungi lautan. Nah, penelitian dilakukan terhadap ikan salmon yang melewati sungai Fraser di Kanada dan kembali ke sungai Fraser lagi setelah 2 tahun bermigrasi mengarungi Samudra Pasifik. Hal ini dikarenakan sungai Fraser memiliki medan magnet tertentu yang dapat dideteksi oleh ikan salmon. Nah, kemudian penyu, ya, penyu ini dia juga bermigrasi memanfaatkan prinsip medan magnet, ya. Nah, penyu memulai dan mengakhiri migrasi di pantai timur Florida, Amerika Serikat. Jalur migrasi sepanjang 12.900 km melewati Laut Sargasso, wilayah perairan Laut Atlantik Utara. Waktu yang dibutuhkan untuk sekali migrasi antara 5 sampai 10 tahun. Kemudian ada juga migrasi dari lobster duri. Ya, setiap kali medan magnet diubah, lobster duri akan menyesuaikan diri untuk tetap bergerak menuju arah kutub utara. Ya. Kemudian juga dalam tubuh bakteri ini terdapat magnet, ya. Jadi magnetotik bakteria, ya, ini terdapat pada tubuh bakteri. Nah, ini kelompok bakteri yang mau melakukan navigasi dan bermigrasi dengan memanfaatkan medan magnet. Nah, selain itu, kemagnetan juga dimanfaatkan dalam produk teknologi, ya. Di antaranya pada bidang kedokteran. Nah, ya, ini dengan penggunaan MRI, Magnetic Resonance Imaging, ya. Nah, MRI ini menggunakan prinsip kemagnetan untuk mencitrakan kondisi kesehatan tulang atau organ tubuh bagian dalam manusia tanpa melalui prosedur pembedahan. Nah, jadi orang yang akan dicek kesehatannya dimasukkan ke dalam medan magnet yang memiliki kekuatan 5.000 kali lebih kuat dari medan magnet bumi. Nah, medan magnet sebesar ini mengakibatkan nukleon tubuh berputar dan berbaris sejajar menjadi jarum kompas. Nah, lebih dari sekedar mendeteksi ada tidaknya penyakit seperti tumor, MRI dapat digunakan untuk merekam pikiran manusia. Misalnya untuk merekam bagian otak yang menanggapi rangsang panas atau dingin. MRI, or magnetic resonance imaging, is a non-invasive and radiation-free medical imaging technique. It visualizes with great precision various human body parts, such as the brain, spine, joints, and soft tissues. MRI is complementary to other imaging techniques, such as kemudian produk teknologi yang memanfaatkan kemagnetan
ada kereta maglev ya, ada kereta maglev. Nah, maglev ini merupakan kependekan dari magnetically levitated atau kereta terbang. Ya, kereta maglev ini diterbangkan kurang lebih 10 mm di atas relnya. Meskipun rel dan kereta tidak menempel, kereta maglev yang super cepat mampu melaju hingga 650 km per jam. Nah, kereta maglev ini telah menjadi alat transportasi massal di beberapa negara maju seperti Jepang, Amerika, Cina, dan beberapa negara di Eropa seperti Prancis, Jerman, Sekitar dan 100 London. penumpang mendapat kesempatan langka menjadi yang pertama untuk menikmati uji coba pengoperasian kereta super cepat maglev berkecepatan hingga 500 km per jam. Uji coba sarana transportasi yang terkenal dengan nama Shinkansen ini diklaim lebih cepat dari kereta peluru sebelumnya yang memiliki kecepatan sekitar 320 km per jam. Kereta maglev sendiri diketahui menggunakan jalur rel levitasi magnetik yang membuatnya seakan melayang di atas rel saat melaju dengan kecepatan tinggi. Kereta super Kemudian ada juga yang ketiga, teknologi PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir ya. Nah, panas yang dihasilkan ini pada PLTN mampu mencapai 1,5 juta derajat Celcius hingga tidak ada satupun bahan di bumi yang mampu menahan energi panasnya. Nah, agar partikel panas tersebut tidak menyebar ke lingkungan, digunakan botol magnet dengan medan magnet yang sangat besar. Ya. Nah, kemagnetan merupakan hal yang tidak dapat terlepas dari kehidupan manusia dan makhluk lain penghuni alam semesta ini. Bumi sendiri merupakan magnet terbesar yang dapat memberi manfaat besar bagi manusia. Magnet bumi memungkinkan manusia untuk menggunakan kompas sebagai penunjuk arah, dan hewan-hewan juga memanfaatkan gaya magnet bumi sebagai penunjuk arah dalam melakukan migrasi. Nah, perkembangan teknologi selanjutnya yang terinspirasi dari prinsip kemagnetan bumi menghasilkan berbagai penerapan magnet di bidang teknologi. Hal ini banyak membantu aktivitas manusia dengan berbagai peralatan yang bermanfaat bagi kehidupan. Nah, Allah SWT menyediakan banyak pelajaran di alam semesta. Ya, jangan pernah berhenti untuk belajar dari alam dan jadilah para penemu hebat selanjutnya. Baik ya, semoga ilmunya bermanfaat hari ini. Semoga video pembelajarannya bisa dicermati, disimak dengan baik. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk selalu bersyukur supaya bahagia. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.